Waktu saya berkelana ke satu tempat di dataran tinggi di bumi Pajajaran, saya terpaku pada satu pemandangan indah. Indahnya menyejukkan hati, tenang dan damai terasa. Tuhan Maha Baik telah menciptakan pemandangan seindah itu. Bila aku gambarkan, di sana ada satu danau besar yang dikelilingi oleh hutan yang indah. Dan di tengah hutan tersebut terdapat satu pulau kecil yang indah. Kabar yang beredar, danau tersebut dibuat sebagai bukti cinta seorang laki-laki tampan bernama Kisanta untuk sang kekasih hati Dewi Rengganis. Menyebut nama mereka saja sudah membuatku tersenyum, seolah aku ikut dalam kebahagiaan mereka. Wanita mana yang tidak suka diberi bukti cinta sebegitu besarnya? Bahagia pasti dia rasa. Kabar yang beredar, mereka sempat terpisah karena satu keadaan dan kembali bertemu di balik batu besar yang mereka beri nama Batu Cinta. Pulau tersebut pun diberi nama dengan nama yang sangat romantis, yaitu Pulau Asmara. Indah bukan? Seolah Kisanta dan Dewi Rengganis ingin mengumumkan ke seluruh penjuru dunia bahwa mereka saling mencintai. Besarnya cinta seseorang merupakan segalanya. Segalanya adalah cinta. Itulah kisah Situ Patenggang yang diambil dari kata ateang-teang yang artinya saling mencari. Di mana Kisanta dan Dewi Rengganis yang saling mencari akhirnya bertemu kembali. Kisah cinta yang banyak diminati dan disukai oleh orang-orang. Menjelajah dalam waktu yang lama dengan pemandangan indah yang mengisi bumi Pajajaran, mengisi Sukma dengan segala pemandangan dan dinginnya udara.
Aku ingin tinggal di sini untuk selamanya. Tibalah waktuku berkelana ke satu tempat di dataran tinggi yang indah. Di sana ada satu desa biasa. Namun, seseorang yang berada di dalamnya merupakan hal yang tidak biasa. Parasnya yang cantik bak bidadari, tak kuasa aku memendam rasa, menggebu. Hingga akhirnya tatapan kami bertemu. Dia yang cantik sedang bermain di dapainya aliran sungai. Tak lama, pandangan itu berubah menjadi senyuman. Senyuman yang merekah, yang membuatku tak sadar. Kaki ini melangkah maju mendekatinya. Kutanya siapa namanya, dan dia menjawab dengan suara yang lembut bahwa namanya adalah Dewi Rengganis. Nama yang tercipta untuknya, yang akan selalu kukenang di dalam hatiku. Selain kecantikannya, yang kuingat dari Dewi Rengganis adalah kebahagiaan. Sangat mudah bagi kami untuk menunjukkan ke seluruh dunia bahwa kami saling mencintai. Tetapi tidak selamanya. Karena nyatanya kami harus berpisah untuk tugasku. Berat hati ini meninggalkan Dewi Rengganis. Tetapi apa boleh buat? Sekian lama aku berkelana mengabdi untuk tugasku. Hati ini terasa kosong. Hilang cintaku, hilang. Hatiku ikut bersamanya. Namun, kesempatan berpihak kepadaku. Kesempatan untuk kembali mencari Dewi Rengganisku. Tetapi tidak semudah itu. Mencari Dewi Rengganis yang aku sendiri pun tidak tahu di mana keberadaannya. Putus asa sempat kurasa. Tapi aku urungkan karena aku cinta. Dengan kekuatan cinta kami, suatu hari di balik batu besar, akhirnya aku menemukan Dewi Rengganisku. Aku bahagia. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kami kembali bertemu. Apapun yang Dewi Rengganis inginkan akan kulakukan. Bahkan jika dia meminta dibuatkan danau dengan pulau kecil di tengahnya, merupakan bukti cinta dari aku, seorang Kisanta, untuk Dewi Rengganis.
Namaku Dewi Rengganis. Nama yang biasa saja bukan? Sama seperti aku yang merupakan gadis biasa. Keseharianku diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Aku bahagia. Di sini aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Keseharianku diisi dengan bermain di dekat sungai sini. Hingga pada suatu saat aku sedang asik bermain di damainya aliran sungai, aku melihat di ujung sana sepertinya ada laki-laki yang memperhatikanku. Tidak terganggu, akhirnya aku balik memperhatikannya dan memberi senyuman kepadanya. Oh, nama laki-laki tersebut adalah Kisanta. Dia menghampiriku, gagah dan berkarisma. Sepertinya kami memang ditakdirkan untuk bertemu. Aku suka saat suaranya yang lantang memanggil namaku dengan sangat lembut. Aku bahagia, terlihat jelas di wajahku. Kuharap Kisanta merasakan hal yang sama. Kisah kami menjadi sebuah cerita yang mungkin menarik untuk diceritakan, tetapi tidak selamanya indah. Kala itu kita harus berpisah karena Kisanta harus melaksanakan tugasnya. Sedih hati ini, tetapi harus kulalui. Sekian lama aku menanti kabarnya yang tak kunjung jua. Aku terus menunggu, walau aku tahu menunggu itu menyiksa. Tetapi setiap mengingat wajah dan namanya kembali, rasa kesabaranku bertambah. Karena aku yakin suatu saat nanti aku dan Kisanta akan kembali bertemu. Hingga suatu hari, di balik batu besar, akhirnya kita bertemu. Sekian lama tak berjumpa, akhirnya aku kembali menemukan Kisanta. Besar cintaku padanya. Untuk membuktikan cintanya, aku meminta dibuatkan sebuah danau dengan pulau kecil di dalamnya. Dan ya, dia menepatinya. Dia membuatkanku danau dengan pulau kecil di tengahnya. Danau tersebut merupakan manis di tempat ini. Dan pulaunya kami beri nama Pulau Asmara. Saya ada